Selamat sore anak-anakku kelas 11 SMK biasa, kelas 11 UPW dan juga kelas 11 perhotelan. Kali ini saya akan membahas latihan soal matematika untuk persiapan PTS ganjil. Nah, mari kita belajar untuk mempersiapkan diri. Untuk yang nomor 1, jika suatu fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus bx plus c memiliki nilai a positif, maka kurva grafik fungsi tersebut. Oke, ini ada beberapa aturan yang perlu kita ingat adalah bahwa fungsi kuadrat bisa ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ax kuadrat plus bx plus c atau gx sama dengan px kuadrat plus qx plus r. Sama aja, a dan p di sini adalah sesuatu hal yang sama, artinya dia adalah koefisien untuk x kuadrat. Kemudian jika dia memiliki nilai a positif, jika a positif, maka kurva grafik terbuka ke atas. Bentuknya, kalau ada diagram kartesius, kurvanya bentuknya seperti ini, membuka ke atas. Nah, kira-kira begitu. Ini sumbu x, ini sumbu y. Kemudian kalau jika a-nya negatif, maka kurva grafik terbuka ke bawah. Contohnya membuka seperti ini. Jadi bagaimana kalau ada misalnya fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus c plus 4 misalnya. Maka ini adalah a-nya 2 itu positif, maka dia terbuka ke atas yang ini. Begitu. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15 memotong di sumbu x. Nah, kalau memotong di sumbu x, syaratnya 1. Syarat memotong di sumbu x adalah y atau fx sama dengan 0. Maka bisa ditulis, maka untuk menentukan titik potong sumbu x dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15 adalah, maka kita tulis dulu fx nya sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Ingat, y sama dengan fx sama dengan 0, maka fx nya kita ubah menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Kita pakai cara cepat atau mau pakai cara lambat, bisa. Kita coba gunakan pakai cara cepat. Kalau sudah seperti ini, kita akan identifikasi. Ingat bentuk umumnya. Ingat bentuk umum adalah ax kuadrat
plus bx plus c sama dengan 0. Mau dibolak-balik sama saja. Mau dibentuk sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama saja. Maka kalau begitu sesuatu di sini yang menempel pada x kuadrat itu adalah a. Berapa kalau tidak tertulis seperti ini? Maka a-nya adalah 1 kalau tidak tertulis. Kemudian ini adalah b, dan ini adalah c. Maka diketahui b-nya min 8, c-nya 15. Kemudian kita bisa gunakan pakai belah ketupat. Atas itu dikalikan, bawah dijumlah. Yang atas itu adalah perkalian dari a dikalikan c. A-nya 1, c-nya dikalikan 15. 1 dikali 15 adalah 15. Yang bawah b itu min 8. Maka kita lanjutkan dengan membuat seperti ini untuk mempermudah. Kotak atau persegi dengan segitiga ini adalah angka yang berbeda, bisa sama. Tapi tujuannya adalah bahwa angka yang di dalam persegi ini jika dikalikan dengan yang angka di dalam segitiga, hasilnya adalah 15. Tapi kalau yang angka di dalam kotak, bilangan di dalam kotak dijumlah dengan bilangan di dalam segitiga, hasilnya min 8. Kira-kira berapa? Kira-kira adalah min 5 dan min 3. Min 5 dikalikan min 3 hasilnya 15. Karena negatif kali negatif hasilnya positif, 5 kali 3 15. Kemudian min 5 ditambah min 3, hutang 5 nambah lagi hutangnya 3, berarti hutangnya semakin gede, menjadi hutang 8. Nah, setelah ini kita bisa menulis, maka bisa ditulis, dibuka X, sesuaikan dengan ini min 5, berarti kita tulis di sini min 5. Dikalikan dengan X, sesuaikan dengan ini min 3, tulis di sini berarti X min 3. Sama dengan 0. Nolnya dari mana? Dari sini. Dari sini. Nah, sekarang kita tulis agak baik, sehingga bisa ditulis pemfaktoran dari 0 sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Jika difaktorkan menjadi 0 sama dengan x min 5 kali x min 3. Setelah ini kita akan cari akar-akarnya, sehingga kita bisa tulis x min 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi x. Supaya min 5 ini menjadi 0, kalau hutangnya 5, supaya lunas harus dilunasi dengan cara dijumlah. Berarti min 5 ditambah 5. Kalau yang kiri ditambah 5, otomatis kanan juga ditambah 5. Maka ini menjadi x tambah 0 sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Maka x sama dengan 5. Sekarang yang kanan, x sama dengan 3. X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka supaya min 3 habis, kita jumlahkan. Kalau kiri ditambah 3, maka kanan juga ditambah 3. Sehingga menjadi x tambah 0 sama dengan 0 tambah 3 adalah 3. X tambah 0 adalah x sama dengan 3. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15 memotong sumbu x di titik 3,5. Oh, salah. Di titik 5,0 dan 3,0. Baik. Nomor 3, diketahui bentuk umum dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 15 adalah 0. Adalah bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 seperti yang sudah saya bahas tadi. Tentukan nilai a, b, c. Wah, sangat mudah sekali. Berarti 2
2x kuadrat min 8x min 15 sama dengan 0. Kita sandingkan dengan bentuk umum adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sudah ketahuan ya, maka ini adalah a, min 8 ini adalah b, min 15 ini adalah c. Sehingga jadi nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 8, dan C sama dengan min 15. Nomor 4, diketahui salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3. Tentukan nilai akarnya. Wah, bagaimana caranya? Berarti kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini dan diketahui salah satu akarnya, berarti kalau kita ingat kembali, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini punya akar-akar 2, x1 dan x2. Nah, di kasus ini x kuadrat plus 4x plus c sama dengan 0 sudah punya x1 nya sudah diketahui, yaitu 3, tapi x2 nya masih tanda tanya. Bagaimana caranya? Caranya kita masukkan nilai x1 ini ke dalam persamaan ini, sehingga substitusi x1 sama dengan 3 ke persamaan x kuadrat plus 4x plus c sama dengan 0. Berarti bisa ditulis bagaimana? x1 berarti x1 sama dengan 3. Kemudian setiap ketemu x kita ganti dengan angka 3. Kalau x kuadrat plus 4x plus c sama dengan 0, kita ketemu x kita ganti 3, berarti menjadi 3 kuadrat plus 4 kali 3 plus c sama dengan 0. Berarti 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kali 3 12 tambah c sama dengan 0. 9 tambah 12 adalah 21 ditambah c sama dengan 0. Supaya 21 nya ini habis, maka perlu dikurangi 21 dikurangi 21 ditambah c. Kalau kiri dikurangi 21, maka kanan juga dikurangi 21, sehingga ketemu c sama dengan min 21. Kembali ke soal, maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 4x plus min 21 sama dengan 0, atau x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama seperti nomor 2, kita identifikasi A nya adalah 1, B nya adalah 4, C nya negatif 21. Dengan cara yang seperti tadi, atas dikalikan, bawah dijumlah. A kali C, A nya 1 dikalikan min 21, hasilnya min 21. Yang bawah B, B nya 4. Berapa ya bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 21, sedangkan kalau dijumlah hasilnya 4? Yaitu 7 dan 3. Coba kita tulis 7 dan 3. Sekarang kira-kira yang negatif yang mana? Yang negatif yang 3. Berarti 7 dikalikan negatif 3, positif kali negatif hasilnya negatif. 7 kali 3 hasilnya 21. Gitu. Kemudian 7 ditambah min 3, artinya 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Cocok. Maka pemfaktorannya adalah x sesuai dengan ini ke sini, jadi x plus 7. Kalau positif berarti di tulisannya di tandanya tambah. Kemudian x ini min 3, maka ditulis di sini x min 3 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, kita akan cari akarnya, berarti
Kalau tadi sudah ketemu akarnya satunya 3, berarti akar yang lainnya kelihatan dong. Maka X plus 7 sama dengan 0. Berarti supaya 7-nya hilang, dikurangi ya, X plus 7 min 7. Kalau kiri dikurangi 7, maka kanan juga dikurangi 7. Sehingga menjadi X sama dengan 0, X tambah 0 sama dengan 0 dikurangi 7 adalah min 7. Maka jadi X sama dengan min 7. Yang kanan berarti X min 3 sama dengan 0. Supaya min 3-nya hilang berarti ditambah 3. Kalau kiri ditambah 3, kanan juga ditambah 3, maka menjadi X sama dengan 3. Oke. X3 ini kan sudah diketahui waktu di soal tadi, di soal awal. Ini sudah diketahui di sini. Sudah diketahui ini akarnya, maka akar yang lain, maka akan jadi akar yang lain adalah negatif 7 dari sini. Akar yang lainnya adalah negatif 7. Mudah bukan? Oke, nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian ini. Oke, ini juga mudah. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, cara yang singkat. Maka X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 18, kita identifikasi dulu. Ini nilai A-nya 1, ini nilai B-nya min 3, ini nilai C-nya min 18. Kemudian kalau kita faktorkan dengan belah ketupat seperti ini, atas dikalikan bawah dijumlah, atas itu A kali C, maka A-nya 1 dikalikan C-nya min 18. 1 kali min 18, positif kali negatif, negatif. 1 kali 18, 18. B yang bawah itu adalah B, B-nya adalah min 3. Sekarang kita pikirkan, kalau yang di dalam persegi angkanya berapa, yang di dalam segitiga angkanya berapa. Oke, berarti 6 dan 3 ya. Yang negatif adalah 6, berarti min 6 kali 3, min 6 negatif kali positif, hasilnya negatif. 6 kali 3, 18, betul, cocok. Min 3 ditambah 3, hutang 6 baru dilunasi 3, berarti masih hutang 3. Cocok, maka penulisannya adalah X min 6-nya taruh di sini dikalikan X 3-nya taruh di sini, tutup sama dengan 0. Maka X min 6 sama dengan 0. Berarti supaya min 6-nya habis dijumlah ya, ditambah 6. Berarti kalau kiri ditambah 6, kanan juga ditambah 6. Sehingga menjadi X plus 0 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Sekarang yang kanan, X plus 3 sama dengan 0. Berarti supaya 3-nya habis, dikurangi 3. Kalau kiri dikurangi 3, kanan juga dikurangi 3. Sehingga X plus 0 sama dengan 0 dikurangi 3 min 3. Berarti X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 18 sama dengan 0 adalah min 3,6. Atau kalau ditulis secara titik, maka bisa ditulis berada pada titik 6,0 dan min 3,0. Oke. Nomor 6. Jika diketahui sebuah persamaan kuadrat itu, maka jenis akar-akarnya. Oke, untuk mengetahui jenis akar-akarnya, jadi di materi ini akar-akar itu dibagi menjadi 3.
kita dari awal dulu, kita sudah pelajari bahwa ini asal mulanya dari bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kalau soalnya seperti ini, nilai A nya berapa? A nya 1, kemudian B nya min 6, C nya 9. Oke. Sebelum kita masuk untuk mengetahui jenis akar-akarnya bagaimana, kita perlu tahu apa ya, apa itu diskriminan. Yang kemudian kita singkat dengan D besar. Diskriminan ini adalah suatu cara untuk mengetahui jenis-jenis akar ini yang dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Oke, jika D-nya kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Jika D lebih dari 0, maka akar-akarnya real. Real di sini berarti X1, X2 itu adalah elemen bilangan real, dan X1 tidak sama dengan X2. Jika D sama dengan 0, maka akarnya real. X1 dan X2 itu anggota bilangan real dan sama atau kembar. Artinya X1 sama dengan X2. Oke, kita akan tentukan jenis akar-akar dari X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Kalau gitu kita akan cari tahu D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Tadi kita sudah tahu bahwa A nya adalah 1, B nya min 6, C nya 9. Kita tinggal masukkan, berarti min 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 9. Oke, min 6 dikuadratkan negatif, berarti negatif dikuadratkan jadinya positif. Maka 6 dikuadratkan jadi 36, dan kemudian dikurangi ya, negatif 4 kali 1 negatif 4, kemudian dikalikan dengan 9, negatif 36. 36 dikurangi 36 adalah 0. Berarti ini memenuhi sifat yang ketiga yang ini. Artinya dia punya akar real yang sama atau kembar. Jadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Oke, selanjutnya suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar 2 dan min 3. Maka persamaan ini, ini mudah. Maka kita tulis dulu X1, kita punya X1 sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan min 3. Berarti sesuai yang tadi kita akan ubah menjadi dibalik sehingga menjadi X1, supaya yang di sebelah kanan sama dengan ini menjadi 0. Maka 2 ini supaya jadi 0 diapakan? Dikurangi ya. Berarti X1 2 dikurangi berapa supaya jadi 0? Dikurangi 2. Maka kalau kanan dikurangi 2, kiri juga dibagi 2. Sehingga menjadi X1 dikurangi 2 sama dengan 0. X1 ini indeks ya, bukan angka. Jadi bukan X1 kurangi 2 berarti jadi X min 1, bukan. Tetap penulisannya X1 dikurangi 2, karena satunya itu satu kecil, indeks.
Kemudian yang kanan ini X2, supaya min 3-nya ini habis jadi 0, karena kalau hutang 3 maka harus dilunasi dengan cara ditambah. Tambah kebalikannya, maka min 3 ditambah 3. Kalau kanan ditambah 3, kiri juga ditambah 3. Maka menjadi X2 plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita kalikan. Berarti X dikurangi 2 dikalikan X plus 3 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya kemudian bagaimana cara menghitungnya? X kalikan X menjadi X kali X, tulis begini dulu, ditambah X kali min 3 ditambah min 2 kali X ditambah min 2 kali 3 sama dengan 0. X kali X, X kuadrat, ditambah X kali 3, 3X. Kemudian min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali 3, min 6. Sama dengan 0. Kemudian X kuadrat. X kuadrat turun. 3X dikurangi 2X. X-nya sama nih. Berarti kita tinggal lihat angkanya. 3 dikurangi 2, 1. Berarti 1X. 1X dikurangi 6 sama dengan 0. 1X tidak perlu ditulis satunya, maka cukup ditulis X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Selesai, maka persamaan kuadratnya ini. Hasil kali akar nomor 8. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat 4X kuadrat plus 2X plus 2. Hasil kali akar-akar. Oke. Tadi ya bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka ini A-nya 4, B-nya 2, C-nya 2. Oke, kemarin kita sudah belajar yang X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Kalau X1 kali X2 sama dengan C per A. Maka kalau ditanya hasil kali akar-akar, kita tinggal masukkan yang ini. Berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. Tinggal kita masukkan. C-nya berapa? C-nya 2, A-nya 4. Maka 2 per 4 sama dengan setengah. Selesai. Persamaan kuadrat 6X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan mempunyai akar X1. Maka nilai dari X1 plus X2. Nah, seperti yang tadi. Kita identifikasi dulu 6X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. A-nya 6, B-nya min 3, C-nya 4. Tadi X1 plus X2 adalah min B per A. Masukkan min B-nya berapa? B-nya min 3, berarti tulis min 3 per A-nya 6. Oke, min ketemu min, jadi plus. Jadi dari positif, sekarang jadi tinggal 3 per 6. Nah, 3 per 6 adalah 3 dibagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi setengah. Selesai. Akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Akar-akarnya X1 dan X2. Nilai 1 per X1 plus 1 per X2. Oke. Kita identifikasi dulu. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 5. Ingat, kalau dulu waktu SD, kalau ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka penyebut harus disamakan. Caranya dikalikan saja, berarti X1 dikalikan X2. Kemudian kalikan silang, X2 ini kalikan dengan ini, X1 kalikan dengan yang ini. Berarti 1 kali X2 ditambah 1 kali X1. Sehingga menjadi X2 plus X1 per X1 kali X2. Supaya enak dilihat, ditulis X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Oke, kita tadi sudah belajar ya. Kalau ingat, kalau
X1 plus X2 adalah min B per A. Kemudian kita masukkan aja. Berarti min B-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Berarti menjadi min 4. Kemudian kalau X1 kali X2 adalah C per A. Kita masukkan min 5 per 1. Hasilnya min 5. Berarti kita masukkan dong. Sudah ketahuan X1 plus X2-nya adalah min 4. Min 4. X1 kali X2-nya adalah min 5. Negatif dibagi negatif adalah positif. Berarti tinggal 4 per 5. Tahu ya? Ini min 4-nya kita masukkan ke sini. Kemudian yang min 5 ini kita masukkan yang penyebut. Oke. Akar-akar samakan kuadrat X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke. Kita identifikasi dulu. A-nya adalah 1, B-nya 4, C-nya min 5. X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu adalah representasi atau kebalikan dari X1 plus X2 yang dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, kita ingat tadi apa? Kalau X1 plus X2 itu adalah min B per A. Berarti kita tinggal masukkan min B per A. Min B-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Berarti min 4 per 1 itu 4, berarti min 4. Terus kalau X1 kali X2 adalah C per A. C-nya adalah min 5, A-nya adalah 1. Min 5 dibagi 1, min 5. Oke. Berarti tinggal dimasukkan saja. Berarti X1 plus X2 ini kita sudah punya min 4 yang dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 kali X1 kali X2-nya adalah min 5. Min 4 kuadrat adalah 16, kemudian min 2 kali min 5 plus 10 ya. Berarti 16 tambah 10, 26. Selesai. Nomor 12. Akar persamaan 2x kuadrat plus 4x min 8 sama dengan 0. Maka nilai dari itu. Oke. Bisa diidentifikasi dulu ya. Ini adalah A, ada A-nya 2, B-nya adalah 4, C-nya ini C-nya adalah min 8. Oke, berarti kita masukkan. Berarti kalau X1 plus X2 itu adalah min B per A. Berarti min B-nya adalah 4, A-nya adalah 2. 4 dibagi 2, 2, min-nya mengikuti. Berarti min 2. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A. C-nya min 8, A-nya 2. Negatif bagi positif negatif. 8 bagi 2 adalah 4. Kita punya ini sudah. Maka kita tinggal lanjutkan untuk yang soalnya. Berarti 2. Maka 2 kali X1 plus X2 nya kita sudah punya min 2 dikuadratkan dikurangi 3 kali X1 kali X2 nya min 4 sama dengan 2 kali min 2 dikuadratkan adalah 4, min 3 kali min 14, min kali min positif, 3 kali 4 12. Kemudian 2 kali 4 8, 8 tambah 12 20. Selesai. 13. Persamaan kuadrat X kuadrat min 2X sama dengan dikurangi 8 sama dengan 0. Menjadi akar A dan B, di mana A lebih dari B. Oke. Kita cek ya. Maka kita identifikasi dulu. X kuadrat dikurangi 2X min 8 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Baik. Kita gunakan cara yang ini. Maka yang atas itu adalah perkalian A dan C. Berarti 1 kali min 8 sama dengan min 8. Yang bawah adalah B sama dengan min 2. Ada 2 bilangan berarti ya. 2 bilangan ini berapa ya? Kalau dikalikan min 8, kalau dijumlah min 2. Min 4 dan 2.
min 4 kali 2 min 8, min 4 ditambah 2 min 2. Oke, berarti pemfaktorannya adalah X min 4 kalikan X plus 2 sama dengan 0. Kita lanjutkan di sini, maka X min 4 sama dengan 0. Supaya min 4 nya hilang, kita tambah ya, min 4 tambah 4. Kalau kiri tambah 4, maka kanan juga ditambah 4, sehingga menjadi X plus 0 sama dengan 4. X plus 0 adalah X sama dengan 4. Sekarang yang kanan, X plus 2 sama dengan 0. Supaya 2 nya hilang, berarti dikurangi 2. Kalau kiri dikurangi 2, maka kanan juga dikurangi 2. Jadi X plus 0 sama dengan 0 dikurangi 2 min 2, maka X sama dengan min 2. Nah, berarti mana yang A? A, dengan ingat ini, lihat soal A lebih dari B, maka yang lebih gede itu yang ini. Berarti ini adalah A. Berarti A sama dengan 4 dan B nya min 2. Terus kita masukkan ke soal, A per B ditambah B per A. A nya 4, B nya min 2 ditambah B nya min 2 per 4. Oke, 4 dibagi 2, 2, tapi positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya. Negatif 2 ditambah, oh sebelum ditambah, negatif bagi positif berarti negatif. 2 dibagi 4 setengah. Atau kesulitan ya? Oke, kita gunakan penyamaan penyebut saja. Maka tinggal dikalikan, jadi min 2 kali 4. Kita kalikan silang, berarti 4 kali 4 ditambah min 2 kali min 2. Kita lanjutkan di sebelahnya, maka menjadi 4 kali 4 16 ditambah min 2 kali min 2 4 per min 2 kali 4 min 8. 16 tambah 4 20 per min 8. Positif dibagi negatif adalah negatif, kemudian pembilang dibagi 4, 20 bagi 4 jadi 5, 8 dibagi 4 jadi 2, berarti jadi min 5 per 2. Selesai. Kemudian nomor 14, jika X1 dan X2 adalah akar-akar X dari X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya itu. Oke, maka gimana nih? Baik, kita identifikasi dulu untuk yang diketahui X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Maka nilai A nya sama dengan 1, B nya min 1, C nya 3. Oke, berarti kita cari X1 plus X1 plus X2. X1 plus X2 apa tadi? Min B per A. Maka min B nya itu min 1 per A nya 1. Min ketemu min jadi plus, 1 bagi 1 1. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A. C nya 3, A nya 1. Berarti 3 per 1, 3 bagi 1 3. Kemudian kita punya akar-akar baru, kita sebut saja P adalah X1 min 2 dan Q sama dengan X2 min 2. Sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya begini. Berarti kita coba dengan P plus Q. Maka P itu adalah X1 min 2 ditambah X2 min 2. Berarti X1 kita buka kurung jadi X1 min 2 ditambah X2 min 2. Sehingga disusun jadi X1 plus X2 min 2 min 2. Berarti menjadi X1 plus X2 min 4. Nah, kita tadi punya X1 plus X2 ini adalah 1. Maka kita bisa tulis di sampingnya sini, berarti bisa menjadi sama dengan 1 min 4 sama dengan min 3. Oke, berarti kita ketemu 1 kalau P plus Q adalah min 3. Sekarang lanjut yang P kali Q. Berarti
X1 min 2 kali X2 min 2. Oke, berarti jadinya kita kalikan ini ke ini, berarti X1 kali X2 ditambah X1 kali min 2, berarti min 2 supaya enak aja, min 1 kali min 2 ditambah min 2 kali X2, min 2 kali X2 ditambah min 2 kali min 2. Ya, jadinya X1 kali X2 ditambah X1 kali min 2 jadi min 2 X1, min 2 kali X2 jadi min 2 X2 ditambah min 2 kali min 2 adalah 4. Nah, kemudian ada sesuatu yang sama di sini, yaitu min 2 bisa dikeluarkan menjadi X1 kali X2, berarti bisa dikeluarkan menjadi min 2 kali X1 ditambah X2 ditambah 4, sehingga menjadi kita udah punya X1 kali X2 adalah 3, berarti kita masukkan 3, kemudian dikurangi 2 kali X1 ditambah X2 adalah 1, jadi di sini tulis 1 plus 4, kemudian 3 min 2 kali 1 adalah min 2 ditambah 4, 3 dikurangi 2 ditambah 4 adalah 5, berarti P dikali Q sama dengan 5. Oke. Baik, masih panjang, belum selesai. Kita tulis dulu P plus Q sama dengan min 3, berarti P plus Q sama dengan min 3, dan P kali Q adalah 5. Nah, kemudian kita menyusun persamaan kuadrat baru. Bagaimana caranya? Kita tuliskan X kuadrat dikurangi P plus Q kasih X ditambah P kali Q sama dengan 0. Maka kita tinggal masukkan X kuadratnya tetap min P plus Q, kita punya min 3, tulis kali X plus P kali Q adalah 5, jadi 5 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min ketemu min jadi plus, berarti 3X plus 5 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 15. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 5, fungsi gx nya itu. Maka ditanya f per g 3 adalah, oke, gimana nih caranya? Berarti gini dong ya, kita tahu kalau f per g x ini artinya fx per gx. Maka kalau kita sudah punya fx nya 2x plus 5 dan gx nya 2x min 5, gampang aja, kita bisa tulis 2x plus 5 per 2x min 5. Terus apakah sudah selesai? Belum, karena mintanya di sini x nya kita ganti 3. Maka f per g 3. Nah, di sini 3 ini adalah menggantikan x di sini. Maka kita bisa tulis 2 kali 3 plus 5 per 2 kali 3 min 5. Ya, kita lanjutkan. 2 kali 3 adalah 6 plus 5 per 2 kali 3 adalah 6 dikurangi 5. 6 plus 5 11 per 6 kurangi 5 1. 11 bagi 1 11, selesai. 16. Diketahui fungsi fx sama dengan x min 2 dan gx nya 3x plus 5. F plus gx. Nah, kalau ada f plus g,
X, ini artinya fx plus gx. Berarti kita tinggal masukkan aja. Berarti fx-nya adalah x min 2 ditambah gx-nya 3x plus 5. Kita buka kurung sehingga x min 2 plus 3x plus 5. Yang ada x-nya dijadikan 1. Jadi x plus 3x, yang tidak ada x-nya ngikutin min 2 plus 5. Berarti ini dikerjakan sendiri. Yang ada x-nya dikerjakan x plus 3x, berarti jadi 4x, min 2 plus 5 adalah 3. Selesai. Diketahui fungsi fx x min 3 dan fungsi gx-nya 2x plus 2. F dot gx atau f dot gx artinya adalah f x dikalikan gx. Tanda titik ini artinya kali, dot. Maka kita masukkan fx-nya adalah x min 3 dikalikan gx-nya 2x plus 2. Sama seperti yang soal-soal sebelumnya. Kalau ada perkalian begini berarti x-nya dikalikan 2x. X kali 2x ditambah x kali 2 ditambah min 3 kali 2x ditambah min 3 kali 2. Baik, x dikali 2x adalah 2x kuadrat, x kali 2 adalah 2x, kemudian min 3 kali 2x, min 3 kali 2 negatif kali positif berarti min 6x, kemudian min 3 kali 2 min 6, sehingga menjadi 2x kuadrat, 2x dikurangi 6x jadi min 4x min 6, sehingga f dot gx nya adalah ini. Oke, nomor 18. Diketahui fungsi fx itu, fungsi gx nya itu 4x min 3 dan 2x min 2. F min g 2. Oke, berarti kalau ada f min g x itu artinya fx dikurangi gx. Mari kita masukkan 4x min 3 dikurangi gx nya adalah 2x min 2. Hati-hati, 4x min 3 tetap, kemudian min kali 2x berarti min 2x, min kalikan min kali min 2 berarti jadi plus 2. Kita urutkan 4x min 2x min 3 plus 2, jadinya 2x min 1. Apakah sudah selesai? Belum, karena pertanyaan adalah f min g 2, sehingga kalau ketemu x kita ganti 2 menjadi 2 kali 2 min 1 sama dengan 2 kali 2 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Pengertian fungsi. Oke, fungsi secara sederhana pengertian fungsi itu adalah relasi. Jadi sebelum kita berbicara tentang fungsi, kita perlu berbicara tentang relasi. Relasi adalah hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara daerah asal atau yang disebut domain dan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan
tiap anggota himpunan daerah asal ke tepat satu himpunan daerah kawannya. Oke, kalau relasi itu misalnya ada seperti ini, A, B, C. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Kalau relasi itu 1, A berhubungan dengan 1, A berhubungan 2, B berhubungan dengan 1, berhubungan dengan 4, C berhubungan dengan 3. Nah, ini relasi. Tapi kalau fungsi itu misalnya ada A, B, C. Di sini 1, 2, 3. Ini A berhubungan dengan 2, B berhubungan dengan 1, C berhubungan dengan 3. Artinya A ini tidak bercabang dan memiliki hubungan dengan 2. 2 ini juga hanya punya hubungan dengan A. Artinya 2 itu tidak punya cabang juga. A berhubungan dengan 2, B berhubungan dengan 1, C berhubungan dengan 3. Ini fungsi. Berikut ini yang merupakan fungsi. Nah, coba kita cek. Kalau lihat di sini 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A. Oh, A ternyata memiliki 2, dia bercabang, maka ini bukan. Kemudian 9 dengan E, 9 dengan R. Nah, udah kelihatan dong, di sini ada 9. Di sini 9 lagi muncul, berarti 9-nya nyabang nih, berarti nggak boleh. Berarti dia bukan fungsi. Kemudian 6 ke 3. 6 ke 3, 1 ke 8. 6 ke 1, ada 6 lagi, ada 6 lagi, dia bercabang, berarti bukan. Kemudian ada G1, H2, ada G lagi, G muncul bercabang nih, berarti yang fungsi adalah yang E. Kenapa? Lihat, A hanya berhubungan dengan 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan W, 5 dengan A. Loh, ini kok A-nya bisa double? Tidak apa-apa. Secara fungsi, secara teori fungsi itu ada 3 yang jadi dia kodomainnya bisa memiliki 2 hubungan dengan yang di domain. Jadi misalnya ada A, B, C. Di sini 1, 2, 3. Kalau A-nya di sini, B-nya di 2, C-nya di 2, tidak masalah. Artinya kalau fungsi itu yang bagian domain yang sebelah kiri ini tidak bercabang. Nah, itu 21. Inverse dari ini. Oke, inverse berarti kalau kita misalkan fx misalkan y itu adalah fx, y sama dengan fx, maka kalau fx sama dengan min 3x min 5, maka bisa ditulis y sama dengan min 3x min 5. Oke. Maksudnya inverse ini adalah kita akan, kalau sebelumnya y sama dengan kita akan mengubah menjadi kita ubah menjadi x sama dengan. Caranya ya kita bolak-balik, kita otak-atik. Jadi kalau y sama dengan min 3x min 5, kita pertama-tama akan menghilangkan min 5 dulu. Supaya min 5 hilang, maka diapakan? Ditambah ya, ditambah 5. Kalau kanan tambah 5, kiri tambah 5. Ini menjadi y plus 5 sama dengan min 3x plus 0 sama dengan y plus 5 sama dengan min 3x. Kemudian supaya min 3 yang nempel x ini hilang, berarti dibagi min 3, sehingga menjadi min 3x per
min 3. Kalau kanan dibagi min 3, kiri juga dibagi min 3. Sehingga menjadi Y plus 5, tidak cukup, saya tulis di sini. Jadi menjadi Y plus 5 per min 3 sama dengan X. Lah, X ini, X adalah inverse Y. Maka bisa ditulis bahwa F inverse Y, F inverse Y adalah X. Atau lebih mudahnya begini. Maka inverse dari fx atau F inverse X itu adalah X plus 5 per min 3. Jadi bentuk ini yang semula Y kita ubah kembali menjadi X, sehingga jadinya ini. Oke. Diketahui fungsi fx sama dengan itu, nilai f pangkat min 1 itu dibacanya inverse. Itu bacanya inverse, maka f inverse min 9. Oke, dengan cara yang sama, kalau Y sama dengan fx, maka Y sama dengan 4x plus 5. Berarti kita akan hilangkan 5 dulu. Berarti Y sama dengan 4x plus 5, supaya 5 nya hilang dikurangi 5. Kalau kanan dikurangi 5, kiri dikurangi 5. Sehingga menjadi Y min 5 sama dengan 4x plus 0. Sehingga menjadi Y min 5 sama dengan 4x. Kemudian supaya 4-nya ini hilang, dibagi ya, bagi 4. Berarti Y min 5 per 4 sama dengan 4x per 4. Sehingga menjadi Y min 5 per 4 sama dengan X. Ini artinya sudah selesai inverse-nya, maka kita kembalikan menjadi F inverse X sama dengan X min 5 per 4. Apakah sudah selesai? Belum, karena permintaan soalnya adalah F inverse 9. Nah, kalau kita sudah punya F inverse X-nya adalah X min 5 per 4, maka kita masukkan X-nya adalah 9. Sehingga setiap ketemu X kita ganti 9. Jadi 9 min 5 per 4. 9 dikurangi 5, 4. 4 per 4 sama dengan 1. Inverse nomor 23. Inverse dari fx sama dengan min 6x plus 5. Berarti kalau Y itu fx, maka Y sama dengan min 6x plus 5. Oke, berarti kita akan hilangkan 5 dulu. Caranya berarti plus 5 dikurangi 5. Berarti kalau kanan dikurangi 5, kiri juga dikurangi 5. Menjadi Y min 5 sama dengan min 6x plus 0. Berarti hasilnya Y min 5 sama dengan min 6x. Untuk menghilangkan min 6, maka kedua ruas dibagi min 6. Jadi min 6x per min 6. Hingga ketemunya Y min 5 per min 6 sama dengan X. Berarti F inverse X sama dengan X min 5 per min 6. Atau bentuk lainnya bisa diubah menjadi min dari X min 5 per 6. Kemudian min-nya dikalikan dengan pembilang sehingga menjadi min X plus 5 per 6. Atau bisa ditulis lagi 5 min X per 6. Ini betul, ini betul. Sampai sini juga betul. Ini juga betul. Nomor 24. Inverse dari fx sama dengan min 3x plus 5. Oke, dengan cara yang sama, Y sama dengan fx. Berarti Y sama dengan min 3x plus 5. Maka
5-nya dihilangkan dulu. Berarti min 3x plus 5, supaya 5 hilang dikurangi 5, kanan dikurangi 5, maka kiri juga dikurangi 5. Berarti y min 5 sama dengan min 3x plus 0. Berarti sama dengan y min 5 sama dengan min 3x. Supaya min 3-nya hilang, berarti kedua ruas dibagi min 3. Sehingga menjadi y min 5 per min 3 sama dengan x. Maka f inverse x-nya sama dengan x min 5 sama dengan min 3. Apakah sudah selesai? Belum. Pertanyaannya adalah f min 4. Maka setiap ketemu x kita ganti min 4. Berarti kalau f inverse, oh ternyata kita tidak perlu mencari inverse, mohon maaf, maka mudah aja. Kalau gitu fx nya min 3x plus 5. Berarti kalau ditanya f min 4, tinggal masukkan aja min 3 kali min 4 plus 5. Berarti min 3 kali min 4 12 tambah 5. 12 tambah 5 adalah 17. Selesai. Nah, 25 diketahui diagram sebagai berikut. Relasi A ke B. Coba lihat. A ke B. 1 apakah ada hubungannya dengan 2? Dan 2 ada hubungannya dengan 4, 3 hubungan dengan 6, 4 dengan 8. Kira-kira relasinya adalah setengah dari, ya. Setengah dari. Kasih tanda petik. Artinya apa? 1 itu kan setengah. 1 adalah setengah dari 2, ya kan? Kalau 2 adalah setengah dari 4. 3 adalah setengah dari 6. Kalau 4 adalah setengah dari 8. Oke. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses, selamat belajar, Tuhan memberkati.